Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Terakhir insyaallah kita selesai pada kalimat wasyuhada wassolihin ya. Sebelum kita mulai, mungkin hadirin sekalian merasakan kajiannya kok agak berat dan sebagainya ya. Memang karena membahas masalah asma wa sifat itu butuh pemikiran, butuh berpikir secara serius ya. Tapi ya wafillah, insyaallah ketika kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hadis yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina isma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia pasti masuk surga. Dalam riwayat lain, man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, maka dia masuk surga. Makna ihsa, menjaga atau menghafal di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau katakan ihsa'uha bitadabburil ma'ani. Maknanya menjaga atau menghafal di sini yaitu mentadabburi maknanya. Dan kita belajar tentang makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh salafus saleh rahimahumullah. Wa nadharu fi al-ma'ani ma'a hifdhiha. Dan meneliti atau membahas tentang makna-maknanya berserta dengan menghafalkannya sesuai dengan kemampuan ya. Jadi kita mengkajinya, berusaha menelaah makna-makna dari nama dan sifat-sifat Allah. Ini termasuk ihsa yang kata Nabi SAW dijanjikan pasti masuk surga ya. Lah tapi kok saya tambah pusing, tambah berat, tidak apa-apa ya. Ada sebuah perkataan yang disebutkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ya, beliau kurang lebihnya mengatakan siapa yang tidak merasakan capeknya dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya menjadi orang yang jahil atau orang yang bodoh ya. Orang bodoh niku enak napa mboten? Ndak enak ya. Ada orang ngomong A ikut ya. Ada orang ngomong B ikut. Atau paling tidak orang ngomong A sana ngomong B bingung, akhirnya ndak punya pendapat ya. Kok ada ustadz ngomong seperti ini ya? Ada ustadz lain ngomong seperti ini. Kok keduanya bertentangan ya? Diramaikan dengan jamaahnya. Akhirnya, Islam kok koyong ini wis gak Islam-Islaman. Akhirnya malah jauh dari Islam. Inilah pahitnya jadi orang yang bodoh. Maka ya wafillah, capeknya panjenengan semuanya ini dalam mempelajari termasuk asma wa sifat Allah. Satu, semoga ini bagian dari sabda Nabi yang ketika kita mempelajari maknanya Allah janjikan untuk masuk surga. Yang kedua, capeknya kita di sini dalam mempelajari agama Allah ini, semoga saja Allah jauhkan nanti kita daripada kejahilan. Ikhwafillah, sampai pada kalimat yang selanjutnya, wa qad dakhala fi hadhil jumlah. Ya, masih dalam halaman yang ke-6. Ya. Wa qad, dan sungguh, dakhala masuk. Fi, pada hadhil jumlah, kalimat ini ya. Dalam bahasa Arab jumlah itu berarti kalimat ya, susunan dari beberapa kata. Adapun kata dalam bahasa Arab itu kalimah ya. Ma apa-apa wasafallahu, Allah mensifati bihi dengannya nafsahu ya, dirinya
Jadi maksud dari waqad dakhala fi hadhil jumlah, masuk dalam kalimat ini sebagaimana kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada kalimat sebelumnya. Yang tertulis di sana wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa. Ya, di atasnya lagi paragraf yang kedua di halaman 6 ya, paragraf yang kedua di halaman 6. Jadi masuk dalam kalimat ini yaitu apa? Kemarin kita bahas tentang Allah menetapkan nama dan sifatnya mengandung dua makna ya, yaitu nafyu dan itsbat, meniadakan dan menetapkan ya. Ini yang kaidah dipahami oleh para salaf ya. Hal seperti ini juga wafillah Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam pembagian tauhid menjadi 3. Jadi kita masuk dalam kalimat ini, nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat-ayat surat yang mana kadang dalam satu ayat atau dalam satu surat itu Allah menyebutkan an-nafyu, mengingkari, kemudian wal itsbat, menetapkan. Ya, mengingkari yang tidak pantas bagi Allah, kemudian menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan ya dalam satu surat ya. Sama seperti pembagian tauhid dalam 3. Sebagian orang mengatakan bahwasanya tauhid dibagi menjadi 3 itu tidak ada dalilnya ya. Siapa yang bilang ya? Bahkan ini dilakukan oleh para salafuna shalih rahimahumullah ya. Ada satu ayat di sana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 itu disebutkan di sana tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ya. Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Nah, berarti tauhid apa? Rububiyah. Ya, meyakini Allah sebagai pencipta. Illa liya'budun, kecuali agar mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah ya. Karena maksud daripada tauhid uluhiyah yaitu apa? Pengabdian hamba atau penghambaan seorang hamba kepada Allah. Ma uridu minhum mir rizqin, saya tidak butuh rizki dari makhluknya. Tauhid apa ini? Rububiyah ya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah berdiri sendiri ya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Wa ma uridu ayyutaimun, dan aku juga tidak butuh mereka memberikan makan kepadaku ya. Artinya Allah mandiri, tidak butuh kepada hambanya. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Ayat yang terakhir, innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah ar-razzaq. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan dari nama Allah maka turun sifat ar-razzaq, yang maha pemberi razak. Berarti Allah punya sifat ya, pemberi rizki ya, maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan lagi kokoh. Nah, jadi ikhwah fillah ya, 2 ayat ini atau 3 ayat ini menunjukkan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ya. Jadi pembagian tauhid menjadi 3, ada dalilnya tidak? Ada ya, dan jelas, dan banyak sekali ayat-ayat termasuk di sana surat An-Nas, surat Al-Ikhlas yang akan kita bahas, itu juga menunjukkan 3 tauhid yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian dilanjutkan fi suratil Ikhlas ya, kalimat selanjutnya pada suratil Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Jadi di dalam satu surat ini nanti ada penetapan dan pengingkaran ya, nama dan sifat yang Allah tetapkan, kemudian ada sifat-sifat yang Allah ingkari dalam satu surat. Allati, yang ta'dilu, sepadan atau menyamai, thulutha, sepertiga Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Ya, surat Al-Ikhlas ini salah satu kelebihannya dia menyamai sepertiga Al-Qur'an. Nanti kita jelaskan ya. Haitsu, di mana yaqulu, Allah berfirman. Perhatikan di sini ya wahfilah, surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah.
Ahadun, ahad, ya, biasa diterjemahkan Maha Esa. Ya. Ahad di sini berarti tiada duanya, tiada tandingannya, tiada sekutu baginya, tiada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Masuk tauhid apa ini? Rububiyah. Ya. Di sini ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ahad, yang Maha Esa, tunggal. Allahus Samad. Allah As-Samad, bergantung segala sesuatu. Ya. Biasa diterjemahkan tempat bergantung. Ya, ini juga menunjukkan tauhid rububiyah dan penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya adalah tempat bergantungnya para hamba, dan ini sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama, ayat yang kedua menetapkan sifat Allah. Yang pertama sifat Allah yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, Allah punya sifat sandaran bagi seluruh hambanya. Ayat yang ketiga, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Lah, ini penafian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingkari bahwasanya Allah punya anak, ya, atau diperanakkan, atau punya bapak. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang melahirkan ini adalah perbuatan makhluk dan tidak pantas kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ketiga mengandung apa? Penafian, yaitu pengingkaran sifat-sifat kelemahan. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuwan yang sepadan, ahadun, satu orang pun. Ya, atau seseorang pun, atau satu apapun. Ya, jadi tidak ada yang sepadan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada Tuhan yang dia punya sepadannya, atau ada orang yang ada Tuhan yang menyamai dia, maka ini berupa sifat kelemahan, dan ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, sekiranya ada dua Tuhan, ya, maka akan terjadi kerusakan. Ya, dua-duanya saling menguasai dan punya keinginan. Ya, satu ingin bangun, satu ingin menghancurkan. Nah, seperti ada beberapa ya, ada Tuhan yang membangun, ada Tuhan yang menghidupkan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menghancurkan. Akhirnya muncul sinetron yang isinya konflik antara Tuhan. Ya. Ada kan? Maksud sama Tuhan konflik, ya, gitu. Ya, lah ini benarnya ya firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan atau Rabb atau penguasa itu harusnya satu, dan ini sifat kesempurnaan ya khafillah. Dan diantara keutamaan surat Al-Ikhlas ini, yang pertama disebutkan oleh pengarang di sini, ta'dilu thulutsal Quran, sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah. Apakah mampu di antara kalian, adakah yang mampu di antara kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran ya, pada malam hari? Sepertiga Al-Quran itu berarti berapa? 10 juz. Okay. Ada yang mampu di sini? Ya, mampu tapi dipaksakan. Okay. Teler 10 juz ya. Yang hafal aja teler, apalagi yang belum hafal. Ya. Qalu kaifa ya Rasulullah? Ya, qalu kaifa ya Rasulullah? Bagaimana hal itu ya Rasulullah? Kok bisa membaca sampai sepertiga Quran pada malam hari? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahu ahad, Allahus samad, ta'dilu thulutsal Quran. Ya, maksudnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ya. Ikhwafillah, yang dimaksud di sini adalah menyamai dalam masalah pahala. Ya, karena ada zikir-zikir yang dia bisa menyamai pahala yang amalan yang lain ya. Tapi ketika amalan tadi menjadi suatu kewajiban, maka ya harus tetap diamalkan. Misalkan jika suatu amalan tadi merupakan kewajiban, maka tidak bisa digantikan kecuali melakukan kewajiban tersebut ya. Satu contoh, kafaroh orang yang bersumpah ya, orang yang bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia mengingkari sumpah tadi atau membatalkan sumpahnya, maka dia harus membayar kafaroh. Ada yang tahu kafarohnya apa? Yang pertama, it'amu asyarati masakin ya, memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu
tahrirul raqabah, memerdekakan budak. Ya, kalau tidak mampu juga maka puasa tiga hari. Ya, ada orang yang datang, saya pilih membebaskan budak saja. Loh, dengan cara apa? Kamu tidak punya uang. Ya, kan Nabi pernah bersabda, ya, dalam sebuah riwayat, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, 10 kali kalau membaca itu sama seperti membebaskan 4 budak dari keturunan Bani Ismail. Wah, cukup itu aja. Bisa tidak kira-kira? Ya tidak bisa ya. Karena apa? Kewajiban. Ya. Satu hal yang menjadi kewajiban tidak boleh kita ganti dengan amalan yang lain. Sama seperti dalam sebuah riwayat hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab-bab awal. Diceritakan di sana ada orang yang duduk di rumah saja, dia di rumah, pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, ya, naik turun lembah. Ya. Karena apa? Ya, karena niat. Ya, dia tidak bisa berangkat dan ingin berangkat karena terhalang sesuatu, maka tidak jadi berangkat. Maka pahalanya sama dengan orang yang berniat. Nah, sekarang kalau cuma niat saja, akhirnya efeknya apa? Ya, syariat berperang tidak ada, ya. Akhirnya kita dikuasai oleh musuh, rusak agama ini. Ya, makanya sekali ikhwafillah, memahami Islam itu harus sumul, harus keseluruhan. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah, ini yang menarik juga ikhwafillah, pernah ditanya, ya, hal sahih anna man qara'a suratul ikhlas 3 marrat yu'tabaru wa ka'annahu khatamal mushaf. Ya Syekh, benar enggak orang yang membaca Quran, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut, ya, apakah sama dengan orang yang khatam Al-Quran? Ya, ini Syekh bin Baz yang ditanya, gitu. Beliau katakan, na'am ta'dulu thuluth Al-Quran. Iya, ya. Surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Hadhi surah al-azimah. Surah yang agung ini. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thuluth Al-Quran. Nabi mengatakan bahwasanya surat ini sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Idza karrara apabila dia mengulanginya salatan 3 kali, kata beliau, kana bimathabati man khatamal Quran. Ya, dia sebagaimana orang yang menghatamkan Al-Quran. Ya. Terus berarti besok tidak usah ngafal Quran aja. Tas Ramadan kita cukup qul huwallahu ahad. Nah, maka nasihat beliau, perhatikan gini, jangan dipotong ya. Kadang ulama itu ketika beliau menyampaikan ilmu. Ya, kita yang kadang kurang tahu ngambil enaknya. Syekh bin Baz mengatakan sama seperti 3 kali baca sama seperti khatam Quran. Ya saya udah ngafalkan aja wes. Ya, cukup 3 kulhu aja terus ya. Salat Isya kulhu, tahajud kulhu. Ya. Akhirnya muncul istilah kulhu aja gitu ya. Nah, maka nasihat Syekh bin Baz rahimahullah fayam bagil iktsar min qiraatiha. Ya, hendaklah banyak membaca surat Al-Ikhlas tadi, lakin la nahjur baqiyat Al-Quran, tapi jangan kita tinggalkan surat yang lainnya. Ya. Kenapa? Najtahidu fi qiraatil Quran kullu. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk membaca Quran seluruhnya. Ikhwafillah. Kenapa? Karena ada surat-surat yang lain selain Al-Ikhlas itu faedahnya juga banyak. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Al-Quran itu kelak akan menjadi syafi'an li ashabi. Ya, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Apakah hadis ini disebutkan cuma kulhu aja? Enggak ya, seluruh Quran yang dibaca. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya, orang yang di dunia sering membaca Al-Quran nanti di akhirat dikatakan iqra' wartaq. Ya, wartaqi. Baca dan naiklah terus sampai ayat terakhir yang sering kamu baca di dunia. Maka disitulah tempat kamu nanti di surga. Lah kalau kulhu tok itu berarti surganya apa ya? Kulhu itu berapa ayat sih? 4 atau 5? 4 ayat nggih. Ya enggak apa-apa, mungkin 4 ayat tempatnya di surga. Ya. Jadi wafillah bukan berarti terus kita mengabaikan yang lain. Nggih, ini cara memahami yang benar, nggih. Yang kedua, fadilah daripada suratul Ikhlas yaitu mencintainya mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai surat Ikhlas, ya, itu mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam sebuah riwayat, Allah yang cinta kepada seorang maka menjadikan seorang tadi masuk
masuk surga. Berarti mahabbatullah, kecintaan Allah menjadikan seorang hamba masuk surga. Dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, hadis riwayat Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ahsabihi fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Rasulullah suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu sekelompok pasukan kecil. Dan di sana ada pemimpin yang ketika mengimami para sahabat yang lain, yang dia baca cuman qul huwallahu ahad. Nah, ini bisa dijadikan contoh yang sedikit hafalannya. Ya, tidak apa-apa ya, daripada tidak baca atau tidak sholat sama sekali. Falamma raja'u dzakkaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kembali kepada Nabi, ya, mereka menyampaikan hal itu, mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Salu, tanya coba, ya, kenapa dia melakukan hal tersebut? Li ayyi syai'in yasna'u dzalik? Kenapa dia melakukan hal tersebut?" Fasaluhu, maka para sahabat menanyakan, faqala, kemudian dia mengatakan, li anha sifatur rahman. Ya, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Ar-Rahman. Ya, tadi di dua ayat yang pertama, ya, ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tadi melanjutkan, wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya senang membacanya. Ya, berarti ada kecintaan dia terhadap surat Al-Ikhlas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah mencintainya. Ya. Cukup mencintai Al-Ikhlas, tapi tidak cukup mencintai saja, gitu. Diamalkan dan juga dirutinkan membaca Al-Ikhlas. Bahkan ada beberapa sholat yang kita disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ya, di antaranya sholat apa? Sunnah fajar. Ya, kemudian sunnah nafilah atau ba'dal maghrib. Ya, dan beberapa sholat yang lainnya. Gitu. Ada juga perkataan dari Ibnu Mas'ud yang menguatkan hal ini, bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu diukur dari kecintaan kita kepada Quran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana yuhibbul Quran fahuwa yuhibbullah." Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain kita cinta qul huwallahu ahad, menumbuhkan cinta kepada Allah, menumbuhkan cinta dari Allah, maka cintai Quran juga. Ya, sebagaimana agar supaya cinta kita lengkap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kemudian yang ketiga faedah daripada suratul Ikhlas yaitu dibangunkan rumah di surga. Ya, siapa di antara kita yang tidak ingin dibangunkan? Ya. Kalau Allah membangunkan rumah kita di surga, berarti pastikan kita masuk surga, kan? Ya walau alam, ataupun mampir di neraka dulu tidak masalah. Yang penting kita ada jaminan masuk surga, kan? Ya, karena ada orang-orang yang nanti langsung masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan seperti itu. Ada yang mereka mampir dulu ke neraka, dan ini orang-orang pendosa biasanya, yang mereka punya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, akhirnya mereka dimasukkan dulu ke neraka. Berapa lama? Ya Allah ta'ala alam, Allah yang maha tahu. Ya, kalau hitungan di dunia kan tidak hitungan hari, hitungan ratusan atau mungkin ribuan tahun. Ya, sudah jadi apa di sana? Makanya salah satu kemenangan yang besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, ya, berarti masuk surga tanpa lewat neraka dulu. Faqad faz, sungguh dia telah mendapat kemenangan. Dan ini tujuan seorang muslim. Kita ingin masuk surga, tapi jangan sampai kita mampir ke neraka. Ikhwafillah, dari sahabat Sahal bin Mu'ad Ibn Anas, dari bapaknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 10 marrat, 10 kali. Apa kata Nabi? "Banallahu lahu baitan fil jannah." Maka Allah akan bangunkan dia di rumah di surga. Ya, 10 kali itu ringan atau berat? Ringan, ya. Ya, maksud 10 kali aja kita tidak baca, Masya Allah, ya. 10 kali berarti berapa? 3 kali. 3 kali 3 kan? Nah, berarti 3 kali khatam tambah 1. Ya, bonusnya apa? Allah bangunkan rumah di surga. Ya, kalau kita tidak kepingin kebangetan, ya. Sebagai seorang muslim, kalau Rasul kabarkan seperti ini, maka akan timbul semangat kita.
Terus kapan waktunya? Di sini tidak disebutkan dalam hadis. Ya, maka kapanpun kita membaca sebanyak berapa? 10 kali, maka Allah bangunkan rumah di surga. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ini berkata, "Idzan nastaghfiru ya Rasulullah." Jika begitu kami mau banyak baca dengan surat Al-Ikhlas tadi, lebih daripada 10 kali. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah aktsar wa atyab. Ya, demi Allah lebih banyak lebih baik. Terus pahalanya apa? Ya Allah taala alam. Ya, karena Allah Maha Rahim, Maha Razzaq, ya, Allah Maha Pengasih. Ketika melihat kesungguhan hamba ini selain dia melaksanakan kewajiban baca kulhunya kok 1000 kali setiap hari. Nah, kira-kira pahala apa? Ya Allah taala alam. Ya. Ketika Allah membalas pasti berlipat-lipat. Ya, mungkin bisa jadi tidak cuma rumah yang dibangunkan ya, tapi bisa juga istana yang Allah bangunkan. Dan itu maha mampu. Ya. Allah melakukan seperti itu maha mampu. Alhamdulillah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ya. Kemudian selanjutnya wama dan apa-apa wasofa mensifati. Ya, ini kembali kepada Allah. Allah mensifati bihi dengannya nafsahu dirinya fi pada a'dhami ayatin, ayat yang paling agung. Fi di dalam kitabillahi, kitab Allah Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud ayat yang paling agung di sini adalah ayat kursi. Ya, dalam satu ayat ini ya terdapat ya akan kita dapatkan ya penafian, pengingkaran sifat-sifat lemah atau sifat-sifat yang tak pantas kepada Allah dan isbat penetapan sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menetapkan maka kita juga ikut menetapkan. Haitsu di mana yaqulu Allah berfirman. Sebelumnya ayat ini dinamakan ayat kursi karena di sana ada sebutan kursi pada ayat kursi ini ya. Pada kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat ya. Kursi sebagian mengatakan ilmu, sebagian mengatakan kekuasaan ya. Tapi yang sahih dan rajih ya, sebagaimana riwayat yang sahih, ada riwayat yang lainnya adalah riwayat yang dhaif. Kursi Allah Subhanahu wa taala dia adalah maudhi'u qadamaillahi azza wa jalla. Tempat duduknya dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa anna hadhil ayah tu'tabaru min nususi sifat. Ya. Ayat ini tentang kursi itu diibaratkan atau diumpamakan seperti ayat-ayat sifat. Berarti bagaimana? Ketika kita bertemu dengan ayat sifat wala apa? Tahrifin, tidak merubah, wala ta'tilin, dan tidak mengingkari, wala tamtsilin, tidak memisalkan, wala takyifin, dan tidak membagaimanakan. Ya, ini pendapat yang rajih. Berarti kursi Allah sudah kita pahamkan kursi? Ya, paham kan? Ya, tempat duduk sudah, ya. Tapi bagaimana bentuknya kursi Allah? Allah yang Maha tahu. Ya, karena pengkabaran yang dikabarkan kepada kita cukup sampai di situ saja. Ya. Inna ba'dha al-ilmi ba'da an nasaba li Ibnu Abbas tafsirul kursi ya, sungguhnya sebagian ahli ilmu setelah mereka menukil pendapat dari sahabat Ibnu Abbas tentang makna kursi tadi, bahwasanya makna kursi tadi apa? Tempat duduknya dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli ilmu mengatakan, perhatikan di sini wafillah, man qala ghaira dzalik. Barang siapa yang berkata selain itu. Oh, kursi itu maknanya seperti ini, ya, bukan tempat duduk
kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang lain. Man qala ghaira dzalik, barang siapa yang berkata selain itu, falaisa lahu dalilun, maka dia tidak punya dalil. Karena dalil-dalil yang ada yang disebutkan oleh mereka itu mayoritasnya dhaif. Dalil dhaif tidak bisa digunakan sebagai dalil, ya. Illa mujarradudz dzann, kecuali hanya sekedar prasangka saja. Ya, maka kita mengimani bahwasanya kursi ini termasuk bagian dari ayat-ayat sifat yang kita tidak boleh menanyakan bagaimananya. Okay. Masuk kepada ayat kursi. Ayat yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi illahu, kecuali Dia. Ya. Dalam ayat ini jelas nih, terdapat penafian, pengingkaran. Di mana pengingkarannya? La ilaha, ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ya, semua sesembahan itu diingkari. Kemudian yang kedua, penetapan illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang pertama ini ada penafian, pengingkaran dan penetapan, itsbat. Kemudian ayat yang kedua, al-hayyul qayyum. Al-hayyu itu yang hidup kekal. Al-qayyum yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Ya. Jadi tidak ada kata istirahat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini mengandung apa? Penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Ya, berarti Allah punya nama Al-Hayyu. Dari nama muncul sifat. Berarti Allah punya sifat hayat, ya, hidup, ya, tidak pernah mati. Ya. Kemudian nama Allah Al-Qayyum yang senantiasa mengurus hambanya, makhluknya. Nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya sifat apa? Mengurusi seluruh urusan hambanya. Dalam ayat Allah sebutkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya, setiap hari Allah dalam kesibukan. Ya. Terus gimana kalau tidak istirahat? Lah ini pikiran hamba. Paham nggih? Kalau kita sudah mikir apa ndak capek ya? Lah, ini sudah berarti kita menggambarkan Allah sesuai pikiran manusia. Berarti maknanya apa? Tamtsil. Ya, berarti menyamakan atau memisahkan ke Allah dengan hamba. Dan ini ikhwafillah termasuk kesyirikan. Ya, kalau setelah dijelaskan, hujahnya ditegakkan, kok masih tetap ngayal, maka dia hilang keimanannya. Seberat itu. Iya, memang berat. Ya, makanya ini perlu kita pahami. Ya. Ikhwafillah, dua nama ini Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini mengandung kesempurnaan. Ya. Al-Hayyu mengandung kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang abadi, ya, tidak pernah mengalami kematian. Kemudian kesempurnaan berupa kekuasaan. Ya. Allah menguasai segala sesuatu dan Allah mampu mengatur segala sesuatu. Ayat yang selanjutnya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. La, tidak, ta'khuduhu, asal kata di akhoda, ya, mengambilnya, ya. Atau makna lain akhoda itu salaba, ya, menguasai. Sinatun itu kantuk, ya, rasa kantuk. Berarti Allah tidak dikuasai rasa kantuk, ya, atau tidak ada rasa kantuk pada Allah. Wala naum, dan tidak pula tidur, ya. Berarti ini mengandung apa? Penetapan atau penafian. Ya, kita menafikan sifat kantuk dan sifat tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidur dan ngantuk itu sifat makhluk. Dan itu sifat kelemahan, tidak pantas kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha la yanam." Sungguhnya Allah itu tidak tidur, wala yambaghi lahu ayyanam, dan tidak pantas Allah untuk tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti tidak pernah tidur itu sifat kesempurnaan. Ya, sifat kesempurnaan. Ya. Kalau seorang hamba tidak pernah tidur, ya sakit ya dia, ya. Ya, karena hamba itu tempatnya kelemahan, ya. Maka tidak bisa kita samakan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya, ya khafillah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, baginya atau kepunyaannya, ma apa-apa
fis samawati, yang ada di langit-langit, wama, dan apa-apa, fil ardi, di bumi, atau apa-apa yang ada di bumi. Ayat ini mengandung penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi. Ya. Bahkan seluruh alam semesta. Kalau Allah yang menjadi pemilik langit dan bumi dan alam semesta, kira-kira pantas tidak kita maksiat pada Allah? Maka ada seorang alim ditanya, ya, boleh tidak saya bermaksiat kepada Allah, wis? Ya, sekali saja. Tuh. Boleh, tidak apa-apa. Tapi ada beberapa syarat. Apa syarat itu? Ya, jangan bermaksiat di tempat yang diciptakan oleh Allah. Bisa enggak? Kita gambarkan aja udah bingung ya. Apa ya tempat yang tidak diciptakan Allah? Ya, tidak ada memang. Ya, maka tidak pantas ketika kita bermaksiat kepada Allah sedangkan kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita bermaksiat kepada Allah sedangkan kita menggunakan fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, di sini as-samawat ya dibentuknya jamak ya, karena memang kita ketahui bahwasanya langit itu ada 7 dan bumi pun juga ada 7. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, maniktato'a shibran minal ardi dzulman. Ya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dolim, apa kata Nabi, tawaqallahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Maka Allah akan bebankan, ya, Allah timpakan di punggungnya, di lehernya 7 bumi. Ya. Dari riwayat ini mengatakan bahwasanya bumi juga ada 7 ya dalam jumlahnya. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sifatnya beda. Ya, tapi jumlahnya sama. Kalau langit itu 7, bumi itu juga 7. Bentuknya kayak apa? Allah taala alam. Ya, ilmu yang sampai kepada kita ya cuman ini. Ustaz, bumi yang bulat itu kan juga ada 7 lapis kan? Apakah itu? Wallahu taala alam. Ya. Yang menarik ya, ketika jasadnya Fir'aun ditemukan di laut mati, kemudian dikabarkan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, bahwasanya telah ditemukan jasadnya Fir'aun di laut mati. Ya, kurang lebihnya apa kata beliau? Ya, saya tidak membenarkan dan juga tidak mengingkari. Ada yang tahu maksudnya? Kenapa? Ya, karena bisa jadi itu juga jasadnya Fir'aun. Ya. Karena Allah juga katakan dalam Al-Quran, fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini kami selamatkan badanmu, litakuna ayata, agar supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kalian. Bisa juga tidak, karena kita tidak menetapkan sesuatu kecuali apa yang Allah tetapkan. Ya, ini jawaban seorang alim. Ya, maka berarti memastikan sesuatu berdasarkan ayat itu, ya hendaklah dihindari. Ya. Salah satu contohnya mungkin pada pembahasan yang lain insyaallah. Nanti malah tambah panjang lebar nanti. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man, siapakah dzalladzi yang yashfa'u, memberi syafaat, indahu, di sisinya, illa, kecuali, bi'idnihi, dengan izinnya. Ayat ini mengandung penetapan apa? Penetapan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memberi syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang atau ada beberapa yang diberikan mampu memberikan syafaat, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat An-Najm, Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawat, dan berapa banyak ya malaikat di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Ya, malaikat itu ada tingkatan-tingkatan nih. Disebutkan berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak ada manfaat sama sekali, illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, liman yasha'u wa yardha, bagi yang Allah kehendaki dan Allah
ridhoi. Ayat ini mengandung pengertian bahwasanya selain Allah, ya, dia bisa memberikan syafaat dengan satu, izin dari Allah. Kedua, orang ini dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kira-kira kalau ada orang yang dianggap wali, ya, dia mau disujuti, ya, kemudian orang meyakini dia mampu memberikan syafaat, ya. Masuk enggak kriteria ini? Dia rela untuk dijadikan sesembahan, ya. Dia rela untuk disujuti. Padahal ini bentuk kesyirikan, dan Allah tidak akan pernah ridho dan kesyirikan. Nah, syarat itu tidak ada. Maka klaim bahwasanya dia mampu memberikan syafaat adalah dusta. Ayat selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, Allah mengetahui ma apa-apa baina di antara aydihim, hadapan mereka. Maksudnya Allah mengetahui masa depan seseorang. Wa ma, dan apa-apa khalfahum, di belakang mereka, ya. Allah juga mengetahui masa lalu. Nah, ini mengandung penetapan apa? Tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Selanjutnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna, dan mereka, ahata yuhitu itu aslinya meliputi, ya, tapi bisa diartikan wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui bisyai'in, dengan sesuatu, min ilmihi, dari ilmu Allah, illa, melainkan, bima, dengan apa-apa, syaa, yang Allah kehendaki, ya. Jadi ilmu yang sampai kepada kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah lah yang membatasi. Maka dari sini wahfillah, kita tidak berbicara tentang agama, termasuk berbicara tentang nama dan sifat Allah, kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah, karena itu berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya tentang masalah ruh. Ya, Allah sebutkan di sana dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh tadi illa qalila, kecuali kecil. Ya. Jadi apa yang kecil ini yang diketahui oleh manusia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah yang maha tahu. Berarti ayat ini menetapkan juga tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a meliputi, kursiyyuhu, kursinya, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ayat ini menunjukkan efafillah tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang luar biasa besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga menunjukkan keagungan yang menciptakan, ya. Kalau makhluknya sebesar itu, kalau makhluknya seagung itu, maka yang penciptanya lebih agung lagi, ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardi falatin. Tidaklah 7 langit dibandingkan kursi Allah, ya, kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang, ya. Kelihatan enggak? Ya, tidak kelihatan gitu. Cincin itu berapa sih besarnya? Kita lempar aja sebentar kita sudah bingung untuk nyari. Lah, langit yang 7 itu, yang sebesar itu, yang kata sahabat Ibnu Mas'ud, antara satu langit dengan yang langit selanjutnya itu 500 tahun perjalanan, ya. Kalau perjalanan zaman dahulu pakai onta, ya. Coba dengan naik onta tanpa berhenti, tanpa istirahat 500 tahun. Sampai mana kira-kira? Ya, jauh sekali pokoknya, ya. Ya, antara satu langit dengan langit yang selanjutnya. Dan disebutkan juga dalam riwayat, langit satu ketika dilihat dari langit kedua
itu seperti apa? Satu titik di hamparan tanah yang sangat luas ya. Atau satu titik di di hamparan yang sangat luas ya. Begitu seterusnya, langit yang kedua jika dilihat dari langit yang ketiga seperti itu. Dan langit yang sebesar itu jika dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala seperti apa tadi? Cincin yang dilemparkan di lapangan ya. Mungkin hampir tidak kelihatan. Terus bentuk kita itu di mana gitu ya. Kita kan sangat kecil sekali ya. Makanya makhluk yang kecil seperti ini kok berani maksiat, berarti kementus ya. Terlalu berani gitu loh ya. Ya, sangat mudah bagi Allah untuk langsung membunuh, itu langsung mudah. Ya, makanya kalau kita memahami ayat-ayat tentang makhluk Allah seperti ini, ya insya Allah bisa muncul rasa takut pada diri kita. Ayat selanjutnya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala dan tidak ya'uduhu memberatkannya. Hifdhuhuma menjaga keduanya. Jadi menjaga langit yang 7 dan bumi yang 7 itu bukan perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk penetapan bahasanya Allah mempunyai sifat kuasa, ya, mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang memberatkan bagi Allah. Dan juga menanggung penafian. Apa penafiannya? Sifat ketidakmampuan atau sifat kelemahan, dan ini harus kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa huwal aliyul azim. Wa huwa dan dia al-aliyu yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Ayat yang terakhir ini merupakan penetapan dari nama Allah Al-Aliyu yang maha ulu, maha tinggi. Ya, berarti punya sifat al-ulu, tinggi. Ya, al-ulu itu ada dua, ulu zat. Ya, zat Allah tinggi, artinya Allah di atas segala makhluk, dan ulu sifat. Ya, sifat-sifat Allah tinggi, tidak ada yang menyamai sama sekali. Ya. Kemudian al-azim, ya, yang maha agung. Ya, berarti Allah punya sifat keagungan. Ya. Ayat ini ditutup oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan wa hadhil ayat ini tatadhammanu min asma'illahi khamsah. Ya, dari satu ayat ini ada 5 nama Allah Subhanahu wa taala. Satu Allah, kemudian Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum, apa tadi Al-Qayyum? Yang mengurusi segala ya kepentingan hambanya. Terus Al-Ali yang maha tinggi, kemudian Al-Azim yang maha agung. Selanjutnya wa tadhammanu min sifatillahi sittan wa ishrina sifah. Dan juga mengandung sifat-sifat Allah sebanyak sitan wa ishrin. Ya. Berapa sit wa ishrin? 26 ya, sifat. Ya. Dari satu ayat, okay, 26 sifat. Minha khams sifat tadhammanat hadhil asma. Ya, di antaranya ada 5 sifat yang terkandung juga dalam ayat ini. Ya. Terakhir ikhwafillah, ya, ini penting juga ya, faedah daripada ayat kursi yang mungkin perlu kita ketahui. Jadi di antara faedah daripada ayat kursi yang pertama, qiraatu ayat kursi dubura shalah, ya, orang yang biasa membaca ayat kursi ya, pada akhir-akhir salat. Ya, sebagian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin maktubah, pada akhir sholat maktubah, berarti sholat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak mencegahnya dia masuk surga, atau tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga ilal maut, kecuali mati. Ya jelas ya, orang mau masuk surga harus mati dulu kan. Ya, makanya para ahli hikmah mengatakan mati itu termasuk nikmat Allah. Tapi kebanyakan kita takut mati. Ada yang di sini berarti mati? Saya kira tidak ada gitu. Atau kalau berani pikir-pikir dulu gitu. Ya kalau bisa jangan sekarang lah itu loh. Amal saya belum siap ini gitu. Ya. Tapi kalau kita membiasakan surat ini ikhwafillah gitu, tidak ada yang mencegah kita untuk masuk surga kecuali kematian gitu.
Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Yang perlu kita ketahui di sini maksud dubura kulli shalah, ya, akhir tiap salat wajib, kata Syekh bin Bas, duburus shalah yutlaqu ala akhiriha qabla salam, ya. Umumnya itu sebelum salam. Jadi setelah kita atahiyat akhir, selesai dua atahiyat, maka kita berdoa di situ. Ya, maka kita baca ayat kursi, boleh. Ya, sebelum sholat setelah kita membaca atahiyat. Atau yang kedua wa yutlaqu ala ma ba'da salam mubasyarah. Atau setelah salam langsung. Ya, jadi ada dua cara nggih. Monggo silahkan dipraktekkan. Ya, setelah salam langsung baca ayat kursi. Dan ini kalau kita lazimkan ikhwafillah, ya, maka kata Nabi dalam hadis sahih ini la yamna, ya, tidak mencegah kita untuk masuk surga kecuali kematian, ya. Wallahu taala alam. Semoga bisa dipahami. Mungkin ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, tafadhol. Nggih. Oh, ngaten. Kalau membaca sendiri dengan keras tidak apa-apa. Ya, karena ada hadis dalam Sahih Muslim, ya, kalau salah itu para sahabat itu zikir setelah sholat itu sampai kedengaran. Ya, artinya masing-masing mereka, ya, ada yang mengeraskan bacaan, tapi tidak bareng-bareng. Ya, bisa dipahami nggih. Maka membaca ayat kursi tadi, nggih, monggo kalau dikeraskan dengan catatan tidak mengganggu saudara yang lain. Ya, bisa jadi ada saudara kita yang masbuk. Ya, kemudian karena dengan ayat kursi kita akhirnya bacaannya jadi kacau. Ya, dan ini sering saya alami, nggih. Berarti sholatnya masbuk, ya, kadang-kadang masbuk, ya. Jadi ketika sholat kemudian di sana rame dengan zikir itu kadang lupa bacaannya, masya Allah. Pribon? Ya, tidak bisa konsentrasi. Maka zikir itu disunahkan seperti baca ayat kursi tadi dan beberapa zikir yang lain. Cuman kita dalam melakukannya harus tahu adabnya, ya. Kalau ada saudara kita yang sholat maka kita tidak boleh mengganggu. Kita kecilkan dulu, ya. Tapi ketika tidak ada yang sholat, monggo kalau mau dikeraskan, ya. Karena ada riwayat yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Nggih. Mungkin satu lagi. Nggih. Tentang istilah-istilah, nggih, atau diksi-diksi yang disematkan kepada Allah, ya. Tadi apa? Allah keren, menjabri Allah dan sebagainya. Ya. Untuk lebih selamatnya maka kita hindari. Ya. Karena logikanya orang yang paling tahu pujian kepada Allah, orang yang paling tahu bahasa yang dalam tanda kutip menyentuh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para salaf. Dan sejauh yang kami ketahui, ya, para salaf, ya, tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Bahkan pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan, nggih, munculnya istilah jism, ya, itu bukan dari salaf. Ya, kemarin kita ulangi, kalau Allah, ada pertanyaan pada kita, Allah punya jism enggak? Jawabnya gimana? Hah? Nah, perlu dirinci, nggih. Kalau yang dinamakan jism ini adalah fisik seperti makhluk, maka kita katakan Allah tidak punya jism. Paham, nggih? Ya, tapi kalau yang katakan jism ini adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Allah punya zat, ya. Dan istilah jism ini ada sebagian ulama yang pakai, nggih. Lah, ini saja dikatakan tidak dari salaf. Maka lebih selamatnya, ya wafillah, jangan kita pakai istilah-istilah seperti itu. Ya, dalam riwayat lain, nggih, ada doa-doa yang bisa menjadikan langit itu bergetar. Ya, ada doa-doa yang bisa menjadikan Allah pasti mengabulkan doa kita. Ya, sekali lagi kesimpulannya jangan pakai istilah-istilah yang seperti itu. Ya, lebih amannya saja, ya. Tapi kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.